Bayangkan kamu membuka LinkedIn di pagi hari. Seperti biasa, sekadar ingin melihat kabar terbaru dari dunia profesional. Scroll perlahan, lalu tiba-tiba matamu berhenti pada satu berita yang terasa janggal. Sebuah perusahaan memenangkan kontrak besar untuk membangun sistem MRT di Manila, ibu kota Filipina. Tapi yang membuatmu berhenti bukan jenis proyeknya, melainkan asal perusahaannya. Bukan dari Jepang, bukan dari Korea Selatan, bukan pula dari Cina. Perusahaan itu berasal dari Indonesia. Sekilas informasi ini terasa seperti kesalahan. Indonesia, negara yang selama ini sering dibandingkan dengan negara-negara berkembang lain di Asia Tenggara, kini justru menjadi pemain utama dalam proyek infrastruktur internasional. Tapi semakin kamu membaca, semakin jelas bahwa ini bukan kebetulan, bukan pula anomali. Ini adalah hasil dari sebuah proses panjang yang jarang disadari banyak orang. Cerita ini sebenarnya jauh lebih besar daripada sekadar satu kontrak MRT di Manila. Ini adalah tentang bagaimana sebuah negara secara sistematis membangun kapasitasnya, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga untuk bersaing di panggung global. Ini adalah tentang bagaimana pengalaman, tekanan, dan konsistensi selama bertahun-tahun dapat mengubah posisi sebuah negara dalam peta ekonomi dunia. Untuk memahami fenomena ini, kita perlu melihat konteks yang lebih luas. Filipina saat ini sedang menjalankan salah satu program pembangunan infrastruktur paling agresif dalam sejarah modern mereka. Pemerintah Filipina mendorong proyek-proyek besar yang mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, jembatan, hingga sistem transportasi perkotaan yang lebih modern. Nilainya tidak main-main, mencapai miliaran dolar, dan melibatkan banyak pihak dari berbagai negara. Dalam situasi seperti ini, biasanya kontraktor dari negara-negara maju di Asia Timur akan mendominasi. Jepang dengan teknologi presisinya, Korea Selatan dengan efisiensinya, dan Cina dengan kapasitas serta kecepatan konstruksinya. Namun, di tengah persaingan itu, Indonesia mulai muncul sebagai alternatif yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga relevan. Pertanyaannya, bagaimana Indonesia bisa sampai ke titik ini? Jawabannya tidak instan. Indonesia tidak tiba-tiba menjadi ahli dalam membangun infrastruktur. Semua ini adalah hasil dari lebih dari satu dekade investasi besar-besaran dalam proyek domestik. Proyek-proyek tersebut bukan hanya sekedar pembangunan fisik, melainkan juga proses pembelajaran kolektif dalam skala nasional. Ketika Indonesia membangun MRT Jakarta, mereka tidak hanya menggali terowongan di bawah tanah kota yang padat. Mereka juga sedang melatih ribuan tenaga kerja, insinyur, dan manajer proyek untuk bekerja dalam kondisi yang kompleks. Ketika mereka mengembangkan LRT Jabodebek, mereka tidak hanya menciptakan sistem transportasi baru, tetapi juga membangun kemampuan dalam teknologi rel modern. Ketika proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dijalankan, Indonesia menghadapi tantangan teknis yang sebelumnya mungkin hanya ditemui di negara-negara maju. Semua proyek ini memiliki satu kesamaan. Mereka berlangsung dalam kondisi yang tidak ideal, tanah yang labil, kepadatan penduduk yang tinggi, cuaca tropis yang ekstrim, hingga tekanan waktu dan biaya yang ketat. Ini bukan lingkungan yang mudah, namun justru karena itulah, proyek-proyek tersebut menjadi semacam universitas lapangan bagi para pelaku industri konstruksi di Indonesia. Dalam dunia profesional, ada perbedaan besar antara pengetahuan teoritis dan pengalaman praktis. Seseorang bisa memiliki gelar akademik yang tinggi, tetapi tanpa pengalaman menghadapi masalah nyata di lapangan, kemampuannya akan terbatas. Indonesia secara tidak langsung menciptakan generasi profesional yang telah ditempa oleh kondisi nyata yang keras. Perusahaan-perusahaan konstruksi Indonesia pun ikut berkembang bersama proses ini. Mereka tidak lagi hanya mengerjakan proyek sederhana, tetapi mulai menangani proyek dengan kompleksitas tinggi. Pembangunan viaduk untuk kereta cepat, konstruksi terowongan di bawah kota besar, hingga pengelolaan proyek berskala nasional yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Ketika perusahaan-perusahaan ini mulai melirik pasar internasional, mereka tidak datang dengan tangan kosong. Mereka membawa portfolio nyata. Mereka membawa pengalaman yang bisa diverifikasi, dan yang paling penting, mereka membawa kemampuan untuk bekerja dalam kondisi yang mirip dengan banyak negara berkembang lainnya. Disinilah Filipina menjadi target yang sangat masuk akal. Secara geografis, Filipina memiliki banyak kesamaan dengan Indonesia. Keduanya adalah negara kepulauan dengan kondisi tanah yang kompleks
dan rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi dan badai tropis. Artinya, solusi yang berhasil di Indonesia memiliki peluang besar untuk berhasil juga di Filipina. Selain itu, Filipina sedang berada dalam fase pertumbuhan yang membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur. Mereka membutuhkan mitra yang tidak hanya memiliki teknologi, tetapi juga fleksibilitas dan efisiensi biaya. Dalam hal ini, Indonesia menawarkan kombinasi yang menarik. Biaya tenaga kerja yang relatif lebih rendah dibandingkan negara maju, tetapi dengan kualitas yang semakin mendekati standar internasional. Namun, perjalanan menuju pengakuan global ini tidaklah mudah. Perusahaan Indonesia harus menghadapi berbagai tantangan ketika masuk ke pasar luar negeri. Mereka harus menyesuaikan diri dengan standar internasional yang ketat, memahami regulasi lokal yang berbeda, serta mampu berkomunikasi dengan berbagai pihak dari latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda. Selain itu, ada juga tantangan yang lebih subtil, yaitu persepsi. Selama bertahun-tahun, kontraktor dari Asia Tenggara seringkali dipandang sebelah mata dibandingkan dengan perusahaan dari Jepang, Korea, atau Cina. Untuk mengubah persepsi ini, tidak cukup hanya dengan satu proyek sukses. Dibutuhkan konsistensi, disiplin, dan rekam jejak yang kuat. Dan perlahan, perubahan itu mulai terlihat. Setiap proyek yang diselesaikan dengan baik, setiap tenggat waktu yang dipenuhi, setiap standar kualitas yang tercapai, semuanya berkontribusi dalam membangun reputasi. Reputasi inilah yang pada akhirnya membuka pintu ke peluang yang lebih besar. Di balik semua ini, ada satu aspek yang sering luput dari perhatian, yaitu sumber daya manusia. Para insinyur Indonesia yang terlibat dalam proyek-proyek domestik kini menjadi aset yang sangat berharga di pasar tenaga kerja internasional. Mereka bukan hanya membawa pengetahuan, tetapi juga pengalaman langsung menghadapi tantangan nyata. Seorang insinyur yang pernah bekerja dalam proyek terowongan di bawah Jakarta misalnya, memiliki pemahaman mendalam tentang bagaimana mengelola resiko di lingkungan yang kompleks. Pengalaman seperti ini tidak bisa didapatkan hanya dari buku atau ruang kelas. Ini adalah hasil dari proses panjang yang penuh tekanan dan tanggung jawab. Tidak mengherankan jika permintaan terhadap tenaga kerja Indonesia mulai meningkat di berbagai negara. Dari Asia Tenggara hingga Timur Tengah, perusahaan-perusahaan mulai menyadari nilai dari pengalaman yang dimiliki oleh para profesional ini. Mereka bukan hanya pekerja, tetapi problem solver yang telah teruji. Fenomena ini sebenarnya memberikan cerminan bagi negara-negara lain di kawasan, termasuk Malaysia. Malaysia memiliki sistem pendidikan yang baik dan banyak universitas berkualitas. Namun, dalam hal pengalaman lapangan di proyek-proyek berskala besar dan kompleks, ada pertanyaan yang perlu dijawab. Apakah sistem yang ada saat ini sudah cukup untuk menghasilkan tenaga kerja dengan pengalaman yang setara? Apakah proyek-proyek besar yang ada benar-benar dimanfaatkan sebagai sarana transfer pengetahuan kepada tenaga kerja lokal, atau justru ketergantungan pada tenaga ahli asing masih terlalu tinggi? Ini bukan soal siapa yang lebih baik atau lebih maju. Ini adalah soal strategi jangka panjang. Indonesia memilih untuk menjadikan proyek infrastruktur sebagai sarana pembangunan kapasitas nasional. Mereka memahami bahwa infrastruktur bukan hanya tentang jalan, jembatan, atau rel kereta. Infrastruktur juga tentang manusia yang membangunnya. Ketika sebuah negara mampu membangun kedua aspek ini secara bersamaan, hasilnya akan sangat berbeda. Infrastruktur fisik akan menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi, sementara infrastruktur manusia akan menjadi mesin yang mendorong inovasi dan ekspansi ke luar negeri. Apa yang kita lihat hari ini adalah hasil dari proses tersebut. Indonesia tidak lagi hanya menjadi pasar bagi perusahaan asing. Mereka mulai menjadi eksportir keahlian. Mereka mulai bersaing di tingkat regional dan bahkan global. Perubahan ini mungkin tidak terjadi dalam skala malam, dan mungkin juga tidak selalu terlihat di permukaan. Namun dampaknya sangat nyata. Ini mengubah cara dunia melihat Indonesia. Ini juga mengubah dinamika persaingan di kawasan Asia Tenggara. Pada akhirnya cerita ini bukan hanya tentang Indonesia atau Filipina.
Ini adalah tentang bagaimana sebuah negara dapat mengubah posisinya melalui investasi yang konsisten, strategi yang jelas, dan komitmen terhadap pengembangan sumber daya manusia. Ini adalah pengingat bahwa pembangunan sejati tidak hanya diukur dari apa yang terlihat, tetapi juga dari kemampuan yang dibangun di balik layar. Ketika kamu kembali melihat berita tentang perusahaan Indonesia yang memenangkan proyek di luar negeri, mungkin reaksimu tidak lagi sama, bukan lagi terkejut, tetapi mulai memahami bahwa ini adalah konsekuensi logis dari perjalanan panjang yang telah mereka tempuh. Dan mungkin dari situ muncul pertanyaan yang lebih penting. Jika satu negara di kawasan ini bisa melakukannya, apakah negara lain juga bisa mengikuti atau bahkan melampaui? Jawaban dari pertanyaan itu akan sangat bergantung pada pilihan yang dibuat hari ini. Karena pada akhirnya, masa depan tidak ditentukan oleh siapa yang memulai lebih dulu, tetapi oleh siapa yang paling konsisten dalam membangun.